Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu dan bersyukur atas anugerah-Mu, perlindungan-Mu, pemulihan dari Engkau ketika kami diperkenankan untuk beristirahat di malam hari. Dan pagi hari, di hari ini kami beroleh kehidupan untuk bisa kami jalani dengan penuh keyakinan serta harapan bahwa Tuhan menyertai segala sesuatu apa yang kami kerjakan. Bapa, kami akan memulai segala aktivitas kami dengan melandasinya dengan firman Tuhan. Tuhan yang menolong, membuka hati pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kami melangkah, bagi kami beraktivitas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-20. Matius 26 ayatnya yang ke-20 yang demikian. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah makan bersama sebagai rupa perdamaian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak suka makan? Sekalipun ada orang yang tidak terlalu suka makan, mau tidak mau dia harus makan untuk mengisi tenaga, nutrisi dalam tubuhnya. Nah, sehingga makan adalah suatu kebutuhan pokok bagi manusia selain juga minum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makan ini adalah juga sebagai rupa perdamaian. Bagaimana bisa? Makan bersama adalah gambaran kebersamaan dalam suatu keluarga. Ketika meja diisi dengan makanan dan kemudian ada orang-orang yang duduk mengitari meja dan kemudian duduk bersama di waktu yang sama dan bersepakat untuk memulai makan bersama, disitulah ada perdamaian. Disitulah ada upaya untuk bisa mendamaikan. Jikalau memang tidak ada upaya perdamaian atau perdamaian itu sendiri, maka bisa jadi ketika diajak makan bersama, tidak mau, saya nanti aja mah, saya nanti aja pah, wes disian ae, aku tak mengko, atau barangkali malah tidak jawab. Yang satu makan di meja makan, satu makan di kamar, satu makan di depan, satu makan di dapur. Tidak mau bersama-sama, bahkan tidak ada komunikasi. Di meja makan pun bisa jadi juga tidak ada komunikasi apapun. Tetapi setidaknya dengan makan bersama, dua orang atau lebih di meja yang sama, di waktu yang sama, ada upaya perdamaian. Nah, kita bisa melihat dalam bacaan kita pada saat ini bahwa setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ini adalah wujud bagaimana Tuhan Yesus mengupayakan perdamaian sekaligus juga meneladankan perdamaian, dan Tuhan Yesus juga mengamini sebenarnya memang semuanya relasi antara Yesus dengan 12 para murid ini damai. Setidaknya itu menurut kacamata Yesus. Walaupun nanti kalau kita baca lebih lanjut, ada seorang murid yang kemudian akan menyerahkan Yesus, yang rupa-rupanya hatinya tidak damai, ya, menurut kacamatanya sendiri, ya, yaitu Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus meneladankan perdamaian
mengupayakan perdamaian. Yesus meneladankan perdamaian bagi kita, bahwa relasi dia dengan 12 murid itu adalah relasi yang dekat. Mereka melakukan pelayanan bersama, mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, hingga pada suatu momen yang penting, beda dengan duduk makan bersama di waktu-waktu yang lain atau yang sebelumnya. Di momen malam itu begitu penting karena itu adalah makan Paskah yang terakhir bagi Yesus. Nah, dalam momen ini kemudian Tuhan Yesus mengajak makan mereka bersama, duduk bersama, di waktu yang sama mereka bersepakat untuk makan bersama, sehingga ada perdamaian yang terjadi di antara mereka. Dan memang ada perdamaian. Nah, lalu memang setidaknya ada yang sedikit berbeda dalam hal ini. Ya, Yesus sudah mengupayakan perdamaian, tetapi kemudian di ayat 21, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Upaya damai saat itu sedang dilakukan, tetapi rupa-rupanya satu orang murid, yaitu Yudas Iskariot, rupa-rupanya menurut kacamata dia ini bukan suatu hal yang penting. Ini seperti makan malam biasa, bukan Paskah. Sehingga kemudian dia memiliki niat untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Yudas nantinya akan menyerahkan Yesus, tapi inilah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menegur seorang murid tersebut, mengingatkan, tetapi memang pilihan ada pada sang Yudas Iskariot tersebut. Ya, setidaknya Yesus sudah mengupayakan perdamaian. Nah, sehingga makan bersama ini adalah sebuah upaya perdamaian, menegaskan bahwa memang ada perdamaian. Dan ketika Yesus melakukannya dengan para murid, juga menunjukkan, meneladankan kepada kita bahwa inilah relasi yang baik. Ketika ada makan bersama, disinilah ada relasi yang baik terjadi. Nah, hal ini kemudian mengingatkan kita pada perjamuan kudus. Perjamuan kudus di mana kita kemudian makan roti dan minum anggur bersama-sama, yang kemudian salah satu maknanya adalah keluarga Allah, ya, menunjuk dan mengingatkan kita pada kesempurnaan keluarga Allah, kesempurnaan keselamatan. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa makan bersama ini adalah gambaran keluarga yang damai, keluarga yang relasinya baik, keluarga yang kemudian saling menopang satu dengan yang lain, keluarga yang mengupayakan perdamaian. Nah, sehingga perdamaian itu bisa dirasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan keluarga ini menjadi momen yang baik bagi kita untuk kemudian mengupayakan segala sesuatu yang baik, perdamaian di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga perdamaian yang asalnya dari Tuhan itu bisa kita rasakan di dalam keluarga kita. Dimulai dengan mengajak untuk makan bersama, kemudian menciptakan, mengupayakan kehangatan, rasa persaudaraan, dan kekeluargaan dalam makan bersama itu. Sehingga kemudian terbentuklah relasi yang baik. Dari relasi yang baik itu kemudian bisa mengupayakan solusi-solusi yang terbaik untuk persoalan-persoalan yang kemudian disepakati untuk ditanggung bersama. Karena inilah kehidupan, kita saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kehidupan bersama itu bisa mewujudkan perdamaian. Selamat makan bersama dengan keluarga. Selamat
mengupayakan perdamaian di dalam keluarga. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang mengingatkan kami bahwa makan itu tidak hanya sekedar makan, tetapi ketika kami makan itu ada sedang mengupayakan perdamaian. Apalagi ketika makan bersama, kami sedang mengupayakan perdamaian hadir dalam hidup kami bersama, sehingga relasi yang baik, hangat, rasa persaudaraan, kekeluargaan yang menunjukkan keluarga Kristiani itu bisa dipancarkan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, memulai segala kegiatan kami. Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.